Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Kali ini kita akan menceritakan kisah misteri berjudul Keranda Mayat. Sebelum masuk pembahasannya, alangkah baiknya sahabat kisah misteri support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi membuat cerita lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, namaku Ali. Memiliki rumah yang berada di tepat di samping kuburan memang menjadi tantangan tersendiri bagiku. Bagi sahabat kisah-kisah misteri yang tinggal di rumah sebelahnya ada kuburan, silahkan bagikan ceritanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Semua nama di cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Selama aku tinggal di sini, tidak jarang aku dan keluargaku merasakan interaksi dari makhluk tak kasat mata. Mulai dari mencium aroma aneh hingga mendengar suara-suara yang berasal di tengah kuburan tersebut. Namun semua itu sudah kuanggap menjadi hal yang biasa. Karena sebagian orang muslim, aku pun meyakini bahwa mereka benar-benar ada. Masih teringat jelas di kepalaku. Saat itu aku menginjak usia 18 tahun. Jalan di depan rumahku masih berupa tanah dan belum diaspal. Lampu penerangan juga masih terbatas. Masih ada satu yang berjarak beberapa meter dari rumahku. Hal itulah yang membuat lingkungan di rumahku selalu sepi dan gelap. Karena selain memang letak rumahku berada di pojok kampung, tepat di depan rumahku juga terdapat gudang kecil tempat penyimpanan alat-alat pemakaman. Jadi tidak heran kalau malam aku tidak pernah menjumpai orang-orang yang lewat di depan rumahku selain keluargaku. Singkat cerita, akhirnya malam itu tiba. Malam itu aku pulang ke rumah pukul 11 malam. Karena waktu itu aku habis menonton pertunjukan yang diadakan oleh warga di desaku. Karena saat itu aku belum memiliki kendaraan, aku berjalan kaki sendirian saat pulang ke rumah. Sesampainya di depan rumah, aku sangat terkejut karena saat itu aku mendengar suara besi yang saling berbenturan. Dan setelah aku teleh ke sana kemari, akhirnya aku yakin kalau sumber suara tersebut berasal di dalam gudang penyimpanan alat pemakaman yang berada di tempat di depan rumahku. Suara tersebut terdengar sangat keras dan sangat menggangguku. Karena saat itu aku berpikir ada seorang yang terkunci di dalamnya. Akhir pun aku berniat mendekatinya dan memastikan. "Halo, siapa ya?" teriakku. Saat aku berjalan mendekatinya, tiba-tiba ada orang berlari kencang dari arah belakang dan langsung menarikku. Aku pun kembali sangat terkejut ketika aku atau kalau yang orang tersebut adalah ayahku. Beliau menarikku sambil menutup mulutku, seolah memberi tanda bahwa ada hal yang kulakukan adalah hal yang sangat berbahaya. Malam itu, oleh ayahku, aku pun langsung diseret masuk ke dalam rumah dengan perasaan seperti ketakutan. Sesampainya di dalam rumah, aku pun langsung bertanya kepada ayahku apa yang sebenarnya terjadi. "Kenapa ayah? Kok gugup seperti itu? Aku tidak mendengar suara berisik dari dalam gudang itu. Sepertinya ada orang di dalamnya," terangku. "Masuk kamar saja, jangan banyak tanya. Kunci pintu dan tidur," jawab ayah sambil melihat gugup seperti menyembunyikan sesuatu. Dan tanpa banyak tanya, akhirnya aku pun menuruti perintah ayahku dengan langsung masuk ke kamar dan mencoba tidak menghiraukan suara aneh yang terdengar tadi. Dan beberapa lama kemudian, ketika aku mulai mengantuk, tiba-tiba aku kembali mendengar suara tersebut dengan sangat keras sekali. Tentu saja saat itu aku langsung terbangun dan mengintipnya dari jendela kamarku. Dan ketika aku intip keluar, lagi-lagi aku tidak melihat apapun dan hanya mendengar suara tersebut yang terdengar semakin kencang. Karena saat itu aku sudah sangat penasaran. Akhirnya aku pun berniat untuk keluar dan mendengarnya dari luar rumah. Siapa tahu memang benar ada orang di dalam gudang tersebut, pikirku. Namun ketika aku masih hendak membuka pintu kamar tidurku, aku mendengar suara orang berisik-berisik dari arah ruang tamuku. Hal itu tentu saja membuatku terkejut dan aku pun langsung membuka pintu kamarku. Secara berlahan untuk memastikan siapa yang berada di dalam ruang tamu itu, waktu itu aku kembali kebingungan. Aku melihat ternyata ayah dan ibuku yang sedang berbisik-bisik dari balik jendela, yang sepertinya mereka juga sedang melihat ke arah gudang tersebut. "Loh, itu ayah sama ibu ngapain? Kok ngintip dari dalam? Mereka pasti mendengar apa yang aku dengar,"
Tapi kok nggak keluar ya? Aneh banget, pikirku. Waktu itu aku berpikir jika aku keluar dari kamar, yang ada aku malah dimarahi. Jadi aku pun akhirnya kembali tidur sambil terus mendengar suara tersebut yang sesekali berbunyi sangat keras. Keesokan harinya, aku tidak menjumpai orang tuaku karena saat itu mereka sudah berangkat kerja. Aku bangun kesiangan karena selain kemarin malam tidurku kurang, aku memang sengaja bermalas-malasan karena hari itu aku sedang libur kerja. Siang itu akhirnya aku keluar rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam gudang tersebut. Karena aku memiliki kunci gudangnya, aku pun berniat membuka untuk memastikan. Perlu diketahui, keluargaku memang menyimpan kunci gudang tersebut. Karena selain rumahku terletak tepat di depan gudang, oleh pihak desa, aku sekeluarga juga diberi tanggung jawab untuk ikut menjaga keamanan peralatan jenazah tersebut. Dan singkat cerita, aku pun akhirnya membuka gudang itu. Saat itu, aku tidak melihat seorang pun di dalam gudang. Aku hanya melihat keranda mayat, payung jenazah, tong tandong air, kotak amal dan kain yang tertumpuk. Karena aku masih penasaran, akhirnya semua aku keluarkan satu persatu ke depan gudang untuk kubersihkan. Kan gudang ini memang terletak di bawah pohon nangka. Bisa jadi ada hewan yang masuk ke dalam sini lewat lubang ventilasi yang akhirnya membuat suara berisik, pikirku. Di sela-sela aku masih mengeluarkan dari dalam gudang, saat itu ada orang yang menyapaku. "Lagi ngapain kamu, Mas Ali?" Siapa bapak-bapak saat itu ku ketahui dia adalah salah satu warga kampungku. "Loh Pak Ihsan, ini loh Pak, lagi bersihin tong. Bapak mau kemana?" jawabku dengan sopan. "Mau cari rumput di seberang kuburan Pak." "Kok tumben dibersihin?" tanya sambil duduk menyalakan rokok tepat di sampingku. "Anu Pak, semalam aku dengar suara berisik dari dalam gudang ini. Aku khawatir ada ular atau tupai yang masuk ke dalam sini. Kemarin malam suara berisik banget," jawabku. Setelah mendengar jawabanku tersebut, Pak Ihsan yang sebelumnya duduk santai tiba-tiba langsung berdiri dan berjalan meninggalku sambil terlihat gesa-gesa. "Loh Pak, ada apa Pak? Kok pergi?" ucapku dengan heran. Saat itu aku sangat kebingungan dengan tingkah Pak Ihsan. Apa ada yang salah di jawabanku tadi, pikirku. Dan tanpa memikirkan hal itu, aku pun melanjutkan aktivitasku. Setelah bersusah payah memastikan semua barang satu persatu, akhirnya aku kembali memasukkan alat jenazah tersebut. Bahkan aku masih ingat saat itu aku juga menyapu dan membersihkan gudang tersebut sebelum kembali mengunci dari luar. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu karena aku berpikir semua sudah aman, aku membatalkan niatku untuk menanyakan kepada orang tuaku tentang suara yang kudengar semalam. Saat itu aku hanya diam dan berada di dalam kamar sambil mendengarkan radio. Dan sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba aku kembali terbangun karena saat itu aku kembali mendengar suara bisik yang berasal dari dalam gudang tersebut. Mulai saat itu, aku berpikir bahwa suara tersebut bukanlah ulah dari hewan atau orang. Malam itu aku langsung ketakutan dan tidak berani lagi mengintip ke arah luar rumahku. Dan sekitar pukul 1 malam, tiba-tiba aku sangat terkejut ketakutan karena saat itu aku mendengar seperti ada suara gerombolan orang yang sedang mengantarkan jenazah yang lewat di depan rumahku. Suara tersebut pelan-pelan sekali dan semakin lama suara terdengar semakin jelas seolah-olah dekat di rumahku. La ilaha illallah, la ilaha illallah.